Syarif Putri D. SM, MM, yang merupakan dosen tetap Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IKSAM yang berkombes di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IKSAM Sidenreng. Nah, selanjutnya dalam bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang pernah saya bawakan di dalam perkuliahan, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot beban studi mahasiswa atau yang lebih kita kenal dengan SKS, yaitu 3. Mata kuliah ini menjadi syarat wajib bagi mahasiswa sebelum masuk semester 5 dengan pemilihan konsentrasi manajemen. Nah, mata kuliah MSDM adalah mata kuliah yang bertujuan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia secara efektif di dalam organisasi untuk menghadapi tantangan dan perubahan global. Pembahasan mencakup perspektif manajemen sumber daya manusia, konteks eksternal MSDM, fungsi dalam operasional manajemen SDM, konteks internasional MSDM, isu-isu terkini dalam MSDM, serta masalah dalam hubungan industrial. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menyampaikan konsep pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan, yaitu mulai dari delivery, interaction, dan assessment IA. Di mana delivery di sini adalah bagaimana mempersiapkan dan mengenalkan bahan dan perangkat pembelajaran kepada mahasiswa untuk diketahui dan dijalankan dengan baik. Delivery ini berupa 1. Kontrak belajar. Kontrak belajar yang selalu saya sampaikan pada pertemuan awal semester. Dalam kontrak belajar, saya akan menyampaikan bahwa dalam mata kuliah MSDM lanjutan ada 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Nah, selanjutnya saya menjelaskan beberapa aturan dan kedisiplinan yang harus mahasiswa dijaga sampai perkuliahan berakhir. Kemudian unsur yang kedua dari delivery yang adalah rencana pembelajaran semester atau RPS. Rencana pembelajaran semester sekaligus rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP. Dalam menampilkan RPS, saya juga menekankan kepada mahasiswa bahwa setelah mata kuliah ini selesai, diharapkan mahasiswa telah memenuhi pencapaian pembelajaran seperti berikut. Yang pertama adalah mampu memahami teori dan aplikasi dari manajemen SDM. Yang kedua adalah mengaplikasikan strategi manajemen SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan contoh penerapan manajemen sumber daya manusia serta pengambilan keputusan yang efektif. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan melakukan simulasi praktik manajemen sumber daya manusia yang telah dipelajari dalam bentuk peragaan, lisan maupun tulisan melalui media digital. Berikut materi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan. Yang pertama adalah analisis dan rancangan pekerjaan. Yang kedua, pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keempat, kompetensi dan balas jasa. Yang kelima, pengambilan keputusan. Yang keenam, pemeliharaan hubungan kerja. Yang ketujuh, kinerja dan penilaian prestasi. Kemudian kedelapan, menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi perusahaan melalui komunikasi. Yang kesembilan adalah proteksi SDM. Yang ke-10, konflik dan stres kerja. Yang ke-11, audit SDM. Yang ke-12, sistem informasi SDM. Yang ke-13, pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard. Yang ke-14, peran sumber daya manusia dalam revolusi industri 4.0. Kemudian unsur ketiga dari delivery ini itu adalah bahan ajar.
Nah, bahan ajar yang digunakan atau referensi sumber materi pembelajaran yang utama yang saya gunakan itu adalah dari Dr. Peter Thiel, SEMBA MM, dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori dan Praktik, penerbit Dipublish Digital Yogyakarta 2023. Kemudian ada juga buku kedua dari Prof. Dr. Haji Faisal Rival MBA dan kawan-kawan dengan judul bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Penerbit adalah Raja Grafindo Jakarta 2018. Sementara untuk referensi pendukung, saya mengambil dari artikel-artikel jurnal nasional dan internasional untuk memperlihatkan berbagai contoh kasus yang terkait dengan materi. Kemudian yang keempat, dari usul delivery, itu adalah perangkat media yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa smart TV atau TV Android dan laptop dengan media online seperti YouTube channel, dan ada pula media daring yaitu Zoom atau Google Meet. Itulah tadi unsur-unsur dari point delivery. Selanjutnya yang kedua adalah unsur interaction, yaitu tentang bagaimana hubungan langsung antara dosen dan mahasiswa dalam sesi pembelajaran berupa 1. Salam, yaitu menyapa mahasiswa dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah presensi, untuk mengecek kehadiran mahasiswa. Yang ketiga adalah mereview materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu apakah materi telah dipahami dengan baik. Kemudian sebagai dosen saya menyampaikan keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dibawakan. Kemudian pemaparan materi, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah latihan soal atau diskusi untuk menilai sejauh mana penalaran mahasiswa terkait sebuah kasus dan solusi untuk pemecahan masalah yang dipilih. Yang terakhir juga adalah sekaligus penutup. Unsur yang ketiga atau yang terakhir adalah assessment, di mana unsur ini akan menjadi pijakan terakhir proses pembelajaran selama 16 kali pertemuan atau 1 semester. Dosen akan menilai pencapaian yang telah diraih oleh setiap mahasiswa selama ini. Assessment berupa pengumpulan nilai harian, baik itu latihan mandiri maupun kelompok, dan nilai keaktifan yang telah ditabulasi melalui software MS Office Excel. Kemudian yang kedua, begitupun dengan total kehadiran mahasiswa selama 1 semester yang akan diakumulasikan. Dan yang terakhir adalah nilai harian. Kehadiran juga semuanya akan diakumulasikan dengan nilai UTS dan UAS yang telah diperoleh setiap mahasiswa melalui format penilaian pada Microsoft Excel. Lalu pada akhirnya akan muncul nilai akhir untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Berikut indikator penilaian dan standar yang telah ditetapkan pada kontrak perkuliahan. Nah, itulah tadi pemaparan terkait mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan dengan konsep delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya dapat disaksikan pada video proses pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya siapkan dulu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Amelia, ada Ibu Eva, ada Ibu Rasya, ada Ibu Silvi, ada Ibu Kartina, ada Ibu Murni, ada Ibu Linda, ada
Hadir Bu. Oke. Hari ini untuk mata kuliah MSD berarti hadir semua ya. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah MSDM 2 dengan judul konflik dan stres kerja. Kira-kira masih ada yang ingat untuk materi sebelumnya? Apa yang kita bahas? Apa yang kita bisa ingat dari materi sebelumnya ada? Oke, silakan Eva. Jadi Bu, di review materi sebelumnya itu proteksi SDM, Ya, yang merupakan upaya atau tindakan dari pihak manajemen dalam menjaga keselamatan kerja pegawai serta memastikan pekerjaan mereka dilakukan secara optimal. oke, betul ya. Jadi bagaimana pihak manajemen atau pihak kantor, pihak organisasi bisa menjamin bagaimana sih karyawan kita ini di dalam perusahaan bisa bekerja dengan baik sehingga hasilnya nanti juga akan baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau hari ini yang kita mau pelajari itu adalah tentang konflik dan stres kerja yang ada di dalam perusahaan, menjaga keselamatan dan kesehatan si pekerja sehingga tidak terjadi konflik batin atau konflik antar kerja sehingga nantinya pada ujungnya bisa memberikan tekanan atau stres. Nah, itu kaitannya ya. Langsung saja. Apa saja yang kita mau pelajari di dalam materi ini? Itu yang pertama adalah tentang jenis, penyebab dan cara mengelola konflik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dan cara mengelola stres kerja. Nah, apa itu konflik? Ya, konflik itu tidak pernah lepas dari kita sehari-hari sebenarnya. Ya, jadi kalau di dalam perusahaan kita selalu akan dihadapkan oleh orang-orang atau rekan-rekan yang mempunyai pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda sehingga berpotensi terjadinya pergesekan, sakit hati, dan rasa dengki. Nah, hal ini tidak bisa kita elakkan dalam sebuah perusahaan atau instansi karena memang sejatinya kalau dia manusia yang kadang tidak mampu mengontrol emosionalnya. Kemudian konflik kerja itu sendiri menurut teorinya itu adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota kelompok yang memang harus membagi sumber daya yang ada, sumber daya terbatas, dan bagaimana kenyataan mereka mempunyai perbedaan tentang status, tentang tujuan, tentang nilai atau persepsinya. Ada beberapa jenis-jenis konflik yang perlu kita tahu, ya. Yang pertama adalah konflik diri sendiri atau konflik seorang pegawai itu sendiri. Bagaimana pergolakan dengan batinnya yang dipenuhi dengan perasaan bimbang, kemudian berhubungan dengan pengambilan keputusannya di kemudian hari, atau mungkin karena tuntutan kerja yang melebihi dengan kemampuan atau yang biasa kita kenal dengan overload, ya, beban kerja yang tinggi tapi kemampuan kita yang terbatas. Kita ini bukan robot, ya, ini bukan robot, jadi memang harus butuh waktu untuk merehat diri. Lanjut kita yang kedua adalah tentang konflik antar individu. Itu adalah adanya perbedaan tentang isu tertentu atau tindakan tertentu atau tujuan dari masing-masing karyawan. Kemudian yang ketiga, ada jenis konflik yang memang antar anggota kelompok, antar divisi di dalam kantor. Timbulnya konflik yang substantif dan konflik yang afektif. Substantif itu maksudnya adalah perbedaan keahlian atau kemampuan dari masing-masing divisi. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat ya, dari divisi keuangan, dari divisi pemasaran, mereka kan memang mempunyai keahlian yang masing-masing. Itu tidak bisa diperdebatkan dalam satu kamar karena memang mereka punya kamar masing-masing. Ya. Kemudian yang afektif itu adalah bagaimana tanggapan emosional yang berlebihan ketika misalnya ada rapat, kemudian ada evaluasi, bagaimana satu divisi dan divisi lainnya. Tapi kemudian pegawai menganggap bahwa hal tersebut itu tidak sesuai atau kurang efektif untuk dilakukan karena yang bekerja kan karyawannya, pegawainya yang bekerja, dia yang tahu di lapangan, bukan bosnya. Bosnya hanya menyalahkan seperti ini. Itu kadang timbul perbedaan
pendapat, itu namanya konflik vertikal. Kemudian lanjut ada namanya konflik antar perusahaan. Ini biasanya terjadi karena adanya ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, dan maupun distributor. Contoh lagi di perusahaan manufaktur yang memang dia memiliki vendor atau supplier bahan pokok, ya, bahan mentah. Nah, di kemudian hari misalnya terjadi musim hujan atau terjadi bencana yang sehingga menghambat pasokan bahan mentah itu. Nah, di sini biasanya terjadi konflik, ya, konflik antara pemasok dan perusahaan manufaktur tersebut. Bagaimana di perusahaan manufaktur bisa tetap memproses produksinya, tapi dihambat oleh keadaan supplier yang tadi terjadi bencana atau misalnya apa, ya. Nah, bagaimana cara mengelola konflik? Ya, bagaimana cara mengelola konflik? Yang pertama ada namanya metode stimulasi konflik. Yang kedua metode pengurangan konflik, kemudian metode penyelesaian konflik. Bisa ya. Nah, apa yang dapat kita ketahui di sini adalah bagaimana kita lebih baik menyalakan lilin daripada menutup kegelapan. Kira-kira maknanya seperti apa? Anggap misalnya mati lampu, kemudian kita terus-terusan mengeluh dan marah-marah. Kenapa ini harus mati lampu? Kenapa padahal saya punya tugas banyak dan lain-lain? Itu namanya menutup kegelapan. Padahal sebaiknya ada solusi yang lebih efektif supaya apa tadi yang terhambat itu bisa kita tetap lakukan. Itu adalah menyalakan lilin atau menyalakan lampu cas dan sebagainya. Itu maksudnya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini tentang konflik kerja? Ya, silahkan Nur Aisyah. Saya ingin bertanya tentang konflik kerja, Bu. Ya. Jadi sejauh mana kita menanamkan solidaritas antar karyawan jika rekan kerja menyalahi prosedur atau melakukan fraud? Apa kita harus diam saja atau pura-pura tidak tahu? Ya, betul, pertanyaan yang sangat bagus ya Nur Asia. Jadi ketika kita melihat rekan bahkan sahabat kita sendiri yang ada di perusahaan itu dengan pekerjaan yang sama, tapi dia diam-diam melakukan fraud atau kecurangan di dalam, entah itu pemalsuan, entah itu penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana tindakan kita seharusnya? Apakah kita tetap solid atau loyal terhadap teman kita secara personal, atau mungkin karena mengingat kerugian perusahaan yang anggaplah besar, itu bagaimana kita, walaupun dia sahabat sekalipun, kalaupun dia bahkan keluarga sekalipun, adik kakak, bahkan orang tua, kalau berbicara soal bisnis atau urusan pekerjaan, maka kita harus objektif. Jangan ada kata subjektif di dalam pekerjaan. Beda kalau sudah di luar pekerjaan, maka subjek ya boleh-boleh saja. Jadi jawabannya adalah tidak boleh memberikan sikap yang solid atau loyal terhadap teman yang memang melakukan fraud, karena itu memang sudah risikonya. Jadi orang memang berbeda-beda. Ya, terima kasih Nur Asia atas pertanyaannya. Kita lanjut kepada materi tentang stres kerja. Ketika terjadi konflik tadi, biasanya tim dapat tekanan atau gejolak di dalam diri seseorang. Adalah payung tekanan, beban, konflik, keletihan, ketegangan, tentang bagaimana tekanan-tekanan yang diterima oleh pegawai di dalam sebuah perusahaan karena overloadnya tadi, sehingga dia merasakan keletihan, ketegangan, panik, dan lain-lain. Apa yang perlu kita ketahui di sini adalah stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan antara fisik dan psikisnya kita, yang sehingga nantinya bisa mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Nah, jadi stres bukan hanya mematikan semangat, ya, tapi akan menghentikan langkah Anda untuk mencapai apa yang Anda cita-citakan. Selalu berpikir pesimis, selalu berpikir negatif, overthinking, dan lain-lain, sehingga apa yang kita kerjakan tadi itu akan terhambat dan terhambat lagi nantinya. Jadi memang stres yang tidak terkelola akan menimbulkan nervous, ya, gemetar, tidak bisa berpikir jernih, dan kekhawatiran yang berat, yang kronis. Mereka akan sering menjadi mudah marah dan agresif.
tidak dapat rileks, dan tidak bisa diajak komunikasi yang efektif atau tidak kooperatif di dalam pekerjaannya. Itu yang sangat dihindari oleh perusahaan. Sebenarnya berbicara tentang stres kerja, kita harus melihat juga dulu dari gendernya, apakah itu perempuan atau laki-laki. Ketika itu laki-laki, tekanan stres kerjanya itu sebenarnya tidak seberat dengan apa yang dirasakan oleh perempuan, karena secara medis otaknya laki-laki dengan perempuan itu memang berbeda kapasitasnya di dalam. Kalau perempuan itu menggunakan menggunakan seluruh kapasitas yang ada di dalam, bisa menggunakan sekaligus otak kiri dan otak kanannya. Sementara laki-laki itu hanya sebagian yang bisa dia fungsikan, atau tidak bisa sekaligus dia fungsikan antara otak kiri dan otak kanan. Makanya wajar kalau kita melihat perempuan itu lebih cepat emosional, lebih berperasaan, ya karena itu tadi riset mengatakan bahwa memang perempuan harus berbicara 20.000 kata per hari, sedangkan pria hanya sepertiganya saja atau 7.000 kali saja. Jadi wajar kalau perempuan lebih cerewet ya daripada laki-laki. Karena memang dia harus mengeluarkan itu 20.000 katanya per hari. Kalau tidak, biasanya dia stres. Wajar kalau laki-laki, tapi di sini tidak ada laki-laki ya. Wajar kalau laki-laki itu hanya diam saja ketika kita bercerita panjang lebar. Jadi maklum, jangan kalian marah-marah ya. Kamu tidak mendengar saya, ini pegawai adalah kamu cuek. Padahal memang seperti itu. Dia tidak bisa menggunakan sekaligus kedua sisi otak, ya. Nah, kita pahami dari sisi medis. Nah, jika stres kita bisa merasa seperti apa? Seperti jantung berdebar-debar, keringat yang berlebihan, keringat panas dingin ya, otot-ototnya tegang, sakit kepala, sakit perut, nafsu makan yang entah itu berkurang atau justru berlebihan. Ada beberapa pendekatan stres kerja yang biasa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, pendekatan individu ini biasanya secara personal. Ada tentang spiritual ya, meningkatkan keimanan, perbanyak doa, perbanyak istighfar kalau dari Muslim ya Islam. Kemudian ada meditasi, yoga, olahraga untuk merelaksasi diri sendiri. Support teman dan keluarga, dukungan ya, semangat, jangan justru menjatuhkan atau menyalahkan kamu memang yang salah. Tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang lagi moodnya memang turun, hentikan kebiasaan-kebiasaan yang membosankan. Coba cari hal-hal yang baru ya. Kemudian yang terakhir, jangan dengar lagu atau baca quotes yang membuatmu semakin terpuruk. Kita sudah melo, tambah melo lagi dengar lagu. Padahal sebenarnya kita di situ cuma mencari pengakuan atas apa yang menimpa kita. Makanya kita cari lagu-lagu slow yang melo. Padahal justru lebih meneguhkan lagi diri kita sebenarnya itu. Cari yang santai, yang agak gemit. Ya. Itu pendekatan individunya. Kalau pendekatan perusahaan ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama, memperbaiki iklim organisasi, ya, saling introspeksi diri antara atasan dan bawahan. Memperbaiki lingkungan fisik yang tadi dari tenaga pemasaran, tahu keluhannya sempit, dia punya ruangan, AC-nya kurang dingin karena memang tidak terlalu diprioritaskan, selalu keluar ya, selalu ke lapangan. Berarti kita harus memperbaiki juga lingkungan fisiknya ya. Kemudian memberikan sarana olahraga. Jadi ketika terjadi beban, orang terkadang ingin mengambil kegiatan lain, melupakan pekerjaan sejenak. Nah, biasanya kita olahraga bagus itu. Ya. Kemudian analisis dan kejelasan tugas, memperbaiki lagi. Tidak terlalu berat jika kita memberikan tugas kepada si pegawai ini sehingga dia tertekan. Kemudian lagi partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengikutkan para pegawai ketika ada rapat, ada diskusi tentang suatu proyek, bagaimana pendapatmu si A, si B, si C, jadi mengikutkan mereka sehingga mereka merasa lebih dihargai. Lanjut, mengelola stres. Jadi yang perlu dipahami adalah stres itu pasti akan ada dan akan selalu ada, ya. Selama yang menjadi pemainnya adalah manusia. Hewan juga sebenarnya bisa stres, tapi kita tidak berbicara hewan di sini ya. Program penanggulangan stres atau manajemen stres. Jadi memang di dalam perusahaan sudah ada namanya manajemen stres, ya, sudah ada namanya manajemen stres. Yaitu dari segi klinis, medis
atau dari segi keorganisasiannya. Lanjut lagi, nah ini tadi sudah. Apa yang bisa kita lakukan di sini adalah biasakanlah menjadi problem solver, ya, dengan bersikap naif karena secara tidak sadar akan melahirkan kesadaran pribadi dan perubahan. Maksudnya apa? Ketika terjadi konflik, ketika terjadi masalah, ketika terjadi suatu keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka seharusnya jangan berlarut-larut, ya, jangan berlarut-larut. Harus lebih menginisiasi diri bagaimana supaya stres itu hilang. Nah, problem solver atau biasa disebut dengan pemecah masalah. Maksudnya di sini dengan bersikap naif adalah menganggap bahwa oh ya, masalah itu kan pasti memang akan selalu ada, tapi bagaimana kita menyikapinya. Maksudnya itu naif adalah menganggap masalah itu hal yang biasa terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, ini tadi sudah ya problem. Oke, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita ini, yakni tentang konflik dan stres kerja. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang stres kerja? Ada? Oh ya, silakan Amel. Izin bertanya Bu, tentang stres kerja. Ya. Jadi kira-kira menurut Ibu karyawan baru atau karyawan muda yang mudah stres karena tekanan kerja itu karena apa? Oke. Biasanya ini dari kalangan fresh graduate, ya, karyawan-karyawan baru atau karyawan-karyawan yang lebih muda itu biasanya lebih gampang stres daripada yang sudah senior. Ada mungkin yang bisa bantu? Nah, kalau tidak ada langsung saya jawab. Jadi sebenarnya itu terkadang karena pengalaman, karena dia orang baru, karena dia minim pengalaman, fresh graduate, makanya belum ditimpa banyak asam manisnya ini, pengalaman kerja, dunia kerjanya itu masih terbilang sulitnya, karena kan kalau dunia kerja mereka sudah rasakan sebenarnya waktu magang, KKN dan lain-lain, ya. Tapi di dunia kerja itu betul-betul aslinya, faktanya itu seperti apa ya, seperti air mengalir. Jadi kalau misalnya ada masalah, bagaimana kita langsung bisa mengatasinya. Nah, karyawan muda dan karyawan yang masih baru ini justru lebih cepat stres atau lebih cepat tertekan, karena itu tadi faktor pengalaman. Dan mungkin juga ada berdasarkan riset juga, karyawan yang masih, artinya dari background pendidikannya dari SMA misalnya, ya, itu masih kurang melatih mentalnya di lingkungan perguruan tinggi. Beda orang kuliah dengan orang yang belum kuliah. Orang yang sudah kuliah atau sudah menyelesaikan studinya itu berbeda mentalnya sama dengan orang yang belum kuliah. Ada tekanan di dalam menyelesaikan tugas, terutama tugas akhir skripsi itu bukan main, ya, tekanannya luar biasa. Makanya mungkin karyawan baru atau karyawan muda itu lebih cepat tertekan atau stres. Sisa bagaimana pihak manajemen atau perusahaan menganggap bahwa oh, tidak apa-apa, kita menganggap wajar hal itu. Makanya ada namanya pelatihan, ada proteksi SDM, ya, bagaimana merangkul karyawan muda dan baru itu. Oke, kalau sudah masih ada mungkin, kalau sudah tidak ada, kita mau case tadi, ya, membedah kasus. Jadi tugasnya kalian nanti itu, kita kan sudah bagi tim, berarti kita nanti minggu depan atau pekan depan kita akan review dari hasil tugasnya kalian. Tugasnya itu adalah tolong membedah sebuah film tentang bagaimana pengelolaan konflik atau stres, mulai dari keterpurukan si pemerannya itu sampai bangkit kembali, bagaimana proses kebangkitannya, ya. Lakukan review, kemudian buatlah sinopsis serta pesan-pesan moral atau apa yang bisa dari kisah tersebut. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita selesaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.